Perkenalkan, saya Ruben Sandova Sigalingging akan menjelaskan program yang saya buat. Ini adalah program kode-kodenya dan saya akan jalankan. Pertama-tama kita login. Nah, ini adalah suatu permainan matematika yang akan menyuruh kita untuk menjawab suatu operasi matematika. Kalau kita jawab benar, notifikasi benar, skor bertambah 1. Dan kalau kita jawab salah, 1 kali 5 harusnya 5 kan. Ini saya ketik 8. Notifikasi salah, skor tidak bertambah dan skor tidak berkurang. Ini adalah tombol untuk reset skor menjadi 0. Oke. Ya, pertama itu ada import Tinker STK sampai import random. Ini inisialisasi penggunaan GUI ya, yang bisa menampilkan, jadi ada label sama button itu bisa kita gunakan karena ada penggunaan GUI Tinker. Kalau yang ini import message box, ini yang GUI yang menampilkan notifikasi kayak tadi kita login, kalau benar ada muncul notifikasi. Ini ada penggunaan class ya, class match counting game. Ini judul ya, match counting game, judul dari program yang saya buat. Nah, di situ ini ada init, ini constructor. Self login status false. Ini yang menunjukkan kalau status bahwa kita belum login, jadi statusnya false karena kita nggak login. Ini juga game running false, itu artinya status call kita tidak mengrunning program ini, tidak memainkan gamenya. Self score sama dengan ini 0. Ini status kalau skornya nggak ada gitu. Nah, ini adalah load higher score dan save higher score. Ini yang bisa mengatur tentang skor, sehingga skor kita itu bisa tampil dan disimpan ya oleh save ini yang akan menyimpan skor yang telah kita peroleh. Dan ini tentang login ya, if username-nya owner dan password-nya password, maka status loginnya true. Tapi kalau kita tidak membuat owner dan tidak membuat password, self login statusnya false, ya kita nggak bisa login, itu artinya. Jadi kalau login harus sesuai dengan ini. Lalu ada ya, saat kita menjalankan programnya itu kan ada operasi matematika yang muncul, pertanyaan yang untuk kita jawab. Nah, operasi matematika itu ada karena ini, dari def generate question. Penjumlahan, pengurangan, perkalian dan perpangkatan akan muncul secara random. Jadi kalau dijalanin akan ada kalanya pertanyaannya itu akan menyuruh kita menjumlahkan atau mengurangkan atau mengalihkan atau mempangkatkan. Nah, angkanya itu dipilih secara acak. Untuk bilangan pertama kan bilangan operand 1 diacak dari 1 sampai 10 berapa yang muncul, sama yang operand 2 nya diacak juga 1 sampai 10. Ini yang misalnya kalau yang muncul tentang penjumlahan, ini yang mengatur itu. Ini hasilnya harus sesuai dengan penjumlahan, if operator gini. Question. Jadi jawabannya itu kalau benar akan diteruskan. Ya, ini yang mengatur jawaban bahwa bilangan operand 1 operasinya dioperasikan dengan operasi 2. Kemudian diteruskan jawabannya dan akan dicek apakah jawabannya benar atau tidak. Kalau benar, self score tambah 1, return true. Kalau salah ya returnnya false. Ya, itu seperti ini jadi hasilnya. Tuh. Jadi acak muncul. Tadi kan penjumlahan, sekarang perkalian, dan angkanya berganti-ganti cara acak.
Kemudian kita masuk ke penggunaan kelas GUI. Nah, ini adalah self game match counting game. Ini yang membuat suatu permainan itu berjalan sesuai dengan logika. Jadi kita tidak perlu menetapkan jawaban-jawaban. Jadi dia sudah otomatis mengetahui jawabannya gitu. Lalu ini self root untuk yang mengatur jendela permainan ini ya. Setelah itu self username label. Ini yang memunculkan label username. Ini untuk menyertai inputan username. Ini untuk memunculkan label password. Ini untuk inputan label untuk inputan label passwordnya. Ini untuk membuat tombol ya, tombol kayak tadi, tombol login. Ini tombol start. Ini menampilkan label question. Ini untuk menyertai inputan jawaban, kita bisa menginput jawaban. Ini tombol submit, kita bisa mensubmit jawaban. Kalau kita jawab itu kan harus ada, kita tekan submit dulu. Nah, ini yang akan menerima username dan password yang kita berikan. Kemudian akan dieksekusi oleh kode yang di atas tadi yang mengeksekusi apakah benar atau tidak. Nah, ini message box ini yang menampilkan saat kita login berhasil. Pasti ada keterangan tadi, login berhasil kan, kalau kita loginnya sesuai dengan username-nya. Itu message box ini yang menampilkan info itu, notifikasi kalau login berhasil. Kemudian ini tentang pengaturan pengumpulan jawaban. Kalau misalnya benar kan yang kita jawab, nanti muncul message box-nya ini, jawaban benar. Makanya kalau kita menjawab pasti ada notifikasi jawaban Anda benar. Kayak tadi. Kalau salah, maka Anda menjawab dengan salah. Ini ada. Jadi ini yang membuat skor itu selalu terupdate. Skor akan terupdate bertambah 1. Karena ada ini yang mengupdate skor. Ini yang mengupdate pertanyaan. Pertanyaan baru akan selalu muncul. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, kalau ini tuh yang perulangan ya. Ini perulangan, jadi game ini bisa terus dimainkan terus-menerus. Ya, pertanyaan akan terus-menerus muncul, bekerja program ini selama kita tidak menutup jendela permainan. Ya, permainan akan terus berjalan, berulang-ulang terus akan menaikkan pertanyaan secara random gitu. Nah, jadi dari ini semua itu hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk bagian login tadi ya. Nah, ini GUI untuk message box kalau login berhasil. Ini tombol start game sudah disediakan. Nah, kita jawab. Tuh, pertanyaan akan selalu datang secara random. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Dan jika ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.